Dinamika yang terjadi terakhir, saya sangat terkejut dengan informasi yang hampir tidak percayalah. Yakni bahwa Anies Baswedan dikabarkan berhutang, masih punya hutang kepada Sandiaga Uno sebesar sekitar 50 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Bar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu, tanggal 5 Februari. Perkembangan politik nasional semakin kesini semakin menarik, khususnya terkait dengan dinamika yang terjadi di tubuh Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Dinamika yang terjadi terakhir, saya sangat terkejut dengan informasi yang hampir tidak percayalah. Yakni bahwa Anies Baswedan dikabarkan berhutang, masih punya hutang kepada Sandiaga Uno sebesar sekitar 50 miliar rupiah. Utang itu dilakukan saat dulu nyalon gubernur DKI Jakarta. Karena Anies dikabarkan tidak punya cukup dana sehingga harus hutang kepada Sandiaga Uno yang notabene adalah wakil calon gubernurnya. Dan kabarnya sampai hari ini belum terbayarkan lunas. Informasi ini saya dapatkan dari podcastnya Akbar Faisal dengan politisi Partai Golkar Erwin Aksa. Ini belum lama Erwin Aksa menceritakan hal tersebut kepada Akbar Faisal, yakni kemarin hari Sabtu. Nah, tentu saja seandainya informasi ini benar, ini semakin menambah ruwet, benang kusut yang dan sentimen negatif yang akan terjadi berakibat baik kepada Anies Baswedan sendiri maupun kepada Partai Nasdem. Dan saya tidak tahu apakah Partai Nasdem tahu tentang hal tersebut atau tidak, sehingga kemudian berani-beraninya mencalonkan Anies Baswedan. Kalau perhitungan saya sih kayaknya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Dan dua informasi penting dan informasi yang menjatuhkan nama baik Anies Baswedan yang tentu saja akan berpengaruh pada prospek pencalonannya, semuanya bersumber dari Sandiaga Uno. Walaupun bukan Sandiaga Uno sendiri yang menyampaikan secara langsung, akan tetapi dari bincang-bincang podcastnya Faisal Akbar ini. Yang pertama, Sandiaga Uno mengatakan bahwa sampai hari ini Anies Baswedan punya janji dengan Prabowo Subianto, punya kontrak janji terkait dengan pencapresan itu yang masih disimpan rapat oleh internal Partai Gerindra. Ada yang mengatakan disimpan oleh Fadlizon atau ada yang mengatakan oleh politisi Gerindra yang lain. Dan yang kedua adalah informasi terbaru ini tentang hutang piutang itu. Tentu ini sangat negatif sentimen ini seandainya semuanya benar. Dan tentu pasti hal ini akan membuat Partai Nasdem pusing dan bisa jadi akan berubah pikiran melihat kandidat capresnya begini. Nah, karena itu semua bersifat privat ya itu kan privat, baik hutang maupun tentang transaksi atau kontrak politik dengan Prabowo itu kan sangat-sangat secret sebenarnya, informasi yang sangat pribadi, hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang terlibat dengan transaksi itu. Maka
boleh jadi atau sangat mungkin kalau Nasdem sebelumnya tidak tahu. Dan begitu dibongkar satu persatu, mungkin membuat Partai Nasdem harus kelimpungan ya, membuat Nasdem harus berpikir ulang. Bisa jadi begitu. Belum lagi terkait dengan isu-isu dugaan korupsi yang diduga melibatkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, diantaranya adalah tentang Formula E. Selain itu juga dugaan korupsi tentang bansos, ada berton-ton beras yang busuk itu juga semuanya di era Anies. Nah, apakah ini berkaitan dengan Surya Paloh yang kemarin baru saja menemui Partai Golkar, mendekati Partai Golkar dan juga Partai PKB? Bisa jadi. Bisa jadi informasi-informasi itu yang kemudian membuat Surya Paloh harus banting setir, zigzag secara politik untuk merancang melakukan plan-plan berikutnya seandainya hal-hal buruk itu benar-benar terjadi pada Anies Baswedan. Ya, karena siapa yang mau partai mengusung orang bermasalah, kan begitu. Makanya dulu kan saya pernah mengatakan, muter-muternya safari politiknya Anies hari ini, padahal belum jelas sama sekali sebagai capres, ya jangankan capres, partai pengusungnya aja belum jelas. Sampai hari ini baru Nasdem yang ngawal muter-muter. Itu seandainya terjadi hal-hal buruk terkait dengan Anies Baswedan, yang rugi sesungguhnya adalah Anies Baswedan sendiri. Nasdem sama sekali nggak rugi. Nasdem malah diuntungkan karena ikut berkampanye gratis terkait dengan muter-muternya Anies Baswedan. Iya, karena Nasdem seandainya nih hal buruk terjadi pada Anies, Nasdem masih dengan gampang banting setir ke Ganjar Pranowo kok. Iya, karena Anies kan hanya salah satu dari 3 nama capres, kandidat capres yang telah diumumkan oleh Nasdem beberapa bulan yang lalu. Jadi sangat mungkin kalau kemudian tiba-tiba Nasdem banting setir berpindah haluan kepada capres yang lain. No problem bagi Nasdem. Dan kalau itu terjadi, tinggal Anies akan gigit jari. Belum lagi spekulasi Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi. Iya, ini kan berurutan. Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi. Nggak tahu yang benar mana, apakah Surya Paloh yang ingin ketemu ataukah Surya Paloh dipanggil. Tapi hari berikutnya setelah itu tidak lama kemudian Surya Paloh ketemu dengan Partai Golkar. Sebelumnya petinggi-petinggi Nasdem juga bertemu dengan politisi Gerindra dan PKB. Ini kan berurutan, ini pasti ada hal-hal yang sangat serius. Jadi siap-siap aja ya turun yang selama ini mengagung-agungkan Anies Baswedan. Siap-siap saja spot jantung, tahan emosi, tahan darah tinggi kalau ada hal-hal buruk yang terjadi atas Anies Baswedan. Nah, kemudian seperti apakah nasib Partai Demokrat dan Partai PKS? Nah, ini sama sekali tidak penting untuk dibicarakan, karena dua-duanya partai kecil yang tidak bisa mencalonkan sendiri, mencalonkan kandidatnya menjadi capres, apalagi menjadi cawapres, apalagi capres, tanpa berkoalisi dengan partai yang lain. Kedua partai ini hanya bisa ikut dalam perhelatan Pilpres ketika bergabung dengan partai yang lain yang sudah memenuhi syarat. Bergabung dengan PDI sangat tidak mungkin. Nggak tahu malu selama ini nabrakin PDIP. Paling-paling kalau kolu, ya itu. Kolu apa? Tahu nggak kolu? Kalau sanggup mentalnya, moralnya, ya paling bergabung dengan Gerindra, PKB atau dengan KIB. Ini itu aja. Tanpa ada posisi tawar apapun, karena baik Gerindra, PKB maupun KIB sudah sepertinya sudah lebih mapan untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Dua-duanya sudah memenuhi syarat. Gitu. Tanpa Demokrat, tanpa PKS juga bisa leading, kan begitu. Nah, oke, kita akan ikuti dinamika yang terjadi di tubuh Partai Nasdem. Yang jelas menurut saya pertemunya Surya Paloh dengan petinggi Partai Golkar, pertemunya elit-elit Nasdem dengan petinggi Partai Gerindra dan PKB, apalagi
dengan Pak Jokowi, saya kira bukan persoalan guyonan, saya kira bukan persoalan yang tanpa makna, pasti ada makna yang sangat besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.